Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjali Fatima Mardiana, perwakilan dari kelompok 11. Izin akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Mengolah Data Detreit dengan Visualisasi Histogram dan Box Plot. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Anjali Fatima Mardiana dengan NIM 103 052 430 007. Oke, perkenalkan nama saya Gazi Abda Takiuddin dengan NIM 103052430006. Baik, baik, perkenalkan nama saya Gabriel Dwecklenil Siburian dengan NIM 103 0524 300005. Oke, sekian perkenalan dari kami. Kita akan masuk ke bagian latar belakang. Latar belakang dari hasil laporan kami adalah hmm, mortalitas itu menjadi salah satu tolak ukur meningkat atau menurunnya jumlah jiwa penduduk di sebuah negara atau di sebuah negara di seluruh dunia. Menurut Theodor Hakutsky, angka kematian atau mortalitas adalah angka kejadian yang mengukur frekuensi kematian pada suatu periode tertentu dalam suatu negara dan populasi yang telah ditentukan. Kemudian untuk memvisualisasikan angka kematian tersebut, kami memutuskan untuk menggunakan teknik visualisasi yaitu histogram dan box plot. Kami atau penulis ingin menyajikan representasi death rate menggunakan teknik representasi statistik grafik dengan histogram dan box plot karena teknik tersebut data death rate akan disajikan lebih tepat dan akurat. Histogram mampu menyajikan frekuensi death rate tiap negara, sedangkan box plot mampu menyajikan kuartil dan persebaran data. Tujuan aku ya. Tujuan dari laporan ini adalah yang pertama, merepresentasikan death rate menggunakan histogram dan box plot. Yang kedua, memaparkan dan membaca hasil visualis data death rate menggunakan histogram dan box plot. Oke, selanjutnya masuk ke materi histogram ya. Histogram merupakan salah satu metode presentasi grafis statistika. Menurut FED, Muhammad Syauqi Abdul 2022, histogram merupakan alat seperti diagram batas dalam kurung bars graph yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi. Sebuah distribusi frekuensi menunjukkan seberapa sering setiap nilai yang berada dalam satu set data terjadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghasilkan min dan menghasilkan max. Ini yang pertama, saya ngambil dari data death rate-nya itu dengan data sebuah acak, terus dimasukkan ke data yang baru masih kosong Excel-nya dan saya masukin ke situ. Terus dan data masih acak itu saya urutkan menjadi dari yang terkecil sampai ke terbesar. Itu caranya menggunakan opsi di Excel yang dinamakan sort, yaitu diurutkan nomor dari terkecil sampai terbesar. Ini contoh hasilnya, ini hasil minnya. Urutan dari terkecil sampai terbesarnya, ini hasil max-nya. Dari urutan terkecil sampai terbesar juga. Oke, ini rumusnya. Kan min sama min dan max ini di Excel-nya itu sampai nomor 150 ya. Untuk menjadi min-nya itu rumusnya sama dengan min terus B2 sampai apa sih B150 sama dengan rumus max juga. Rumus max juga B2 sampai B150 itu pakai tanda bagi si penghasilan min sama max-nya. Oke, lanjut. Nah,
Sekarang saya akan menjelaskan rumus untuk menentukan range, jumlah bin, lebar bin, dan rumus mencari bin. Eh, Oke, kalau mencari range itu kita tinggal gunakan max kurang min. Itu langsung ada hasilnya. Kalau jumlah bin itu jumlah bin yang diinginkan. Jumlah bin yang diinginkan itu ada 10, 15, 20. Itu yang saya tonton di channel Pak Jabri. Eh, saya di sini saya memilih jumlah bin yaitu 15. Oke. Lebar binnya saya mencarinya gimana? Saya mencarinya yaitu dengan cara range bagi jumlah bin. Berarti range itu 26,94 dibagi 15. Berarti eh, hasil binnya itu hasil lebar binnya itu 1,796. Oke. Nah, untuk mencari bin itu min ditambah jumlah bin ini terus dikali lebar bin. Dan seterusnya sampai angka 15. Sama seperti nomor 2 juga sama seperti nomor 1. Min eh, ditambah jumlah bin dikali lebar bin itu hasilnya 6,012. Nomor 3 juga sama seperti nomor 2. Min ditambah jumlah bin 3 yaitu dikali lebar bin 1,796 itu hasilnya 7,808. Oke, dan seterusnya itu sampai bawah sampai jumlah bin yang ke-15 sampai sini. Nah, udah dikeluarin ke sini, kita ke opsi data, terus pencet data analisis dan pencet histogramnya. Udah itu kita masuk-masukin sesuai data di Excel-nya kita masukin sampai nomor nomor berapanya. Udah itu eh, langsung jumlahkan dan keluar ini hasil bin dan frekuensinya seperti ini yang di samping. Oke, lanjut ke histogram hasil dari perjumlahan tadi. Dari histogram di atas dapat diambil kesimpulan kurang dari 5 negara yang memiliki tingkat angka kematian 30.000 jiwa. Dan kedua, sekitar 30 negara yang memiliki tingkat angka kematian kurang lebih sama dengan 7.808 jiwa. Oke, sekian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat box plot. Nah, sebelum kita membuat box plot, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari box plot. Box plot adalah metode representasi grafik deskriptif yang dikembangkan untuk menganalisis suatu data yang bertujuan untuk mengurangi penyajian data yang terperinci sehingga efektif pada data yang lebih besar. Nah, singkatnya box plot itu juga singkatnya kita bisa bilang box plot itu adalah cara untuk meringkas dan memberikan visualisasi yang efektif tentang sebuah data atau tentang sebuah distribusi atau penyebaran data secara sederhana. Nah, untuk membuat box plot itu terdapat beberapa cara. Untuk cara yang pertama, kita eh, membuat tabel minimum dan maksimum. Nah, sebelum itu kita ambil dulu data yang ada. Di sini kami mengambil data death rate dari 150 negara. Nah, setelah itu kita cari nilai minimum dan juga nilai maksimum yang ada. Di sini kami mengambil 10 nilai minimum dan 10 nilai maksimum. Nah, kemudian untuk mencari nilai yang paling minimum itu kita cari angka terkecil dari 10 data minimum ini. Kemudian untuk data maksimumnya kita cari satu angka terbesar yang terdapat pada data maksimumnya. Atau di Excel itu ada rumus
kita bisa buat seperti ini, min B2 sampai B150, yang dimana B2 itu adalah nilai awal dan B150 itu adalah nilai akhirnya. Kemudian untuk nilai maksimumnya kita juga bisa menggunakan rumus Excel, max B2 sampai B150 untuk mencari nilai terbesar pada kolom yang kita tuliskan tadi. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai minimum dan juga nilai maksimumnya, kita bisa tulis ke dalam tabel ukuran statistik seperti ini. Kita tulis di sini kita mendapatkan nilai minimumnya itu 2,42, kemudian nilai maksimumnya adalah 29,36. Nah, kemudian setelah kita mencari nilai minimum, kita lanjut dengan menentukan pagar dalam dan juga pagar luar. Eh, Tujuan kita menentukan pagar dalam dan pagar luar ini adalah untuk menentukan nilai pencilan yang akan kita eh, gambarkan di box plot nantinya. Nah, untuk rumus pagar dalam itu ada dua, yaitu pagar dalam bawah dan juga pagar dalam atas. Untuk pagar dalam bawah itu adalah kuartil pertama dikurangi 1,5 dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1. Kemudian untuk pagar dalam atas itu rumusnya kuartil 3 ditambah 1,5 dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1. Kemudian untuk rumus pagar luar itu ada dua, pagar luar bawah dan juga atas. Untuk pagar luar bawah itu rumusnya kuartil 1 dikurang 3 dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1. Kemudian untuk pagar luar atas itu rumusnya kuartil 3 ditambah 3 kali kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, kita sebelum kita mencari pagar dalam ini, kita menentukan dulu yang namanya kuartil. Nah, sini ada cara untuk menentukan kuartil. Cara untuk menentukan kuartil, langkah pertama itu kita urutkan datanya. Kita urutkan mulai dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Kemudian kita hitung posisi kuartilnya dengan menggunakan rumus seperti yang ada di PPT. Untuk kuartil ke I itu sama dengan data ke I N dikali N ditambah 1/4. Nah, itu adalah letak kuartilnya. Kita di sini cari dulu kuartil bawahnya, yang dimana kuartil bawah itu adalah kuartil pertama. Jadi kita masukkan ke dalam rumus data ke, karena kuartil bawah itu kuartil 1, kita masukkan jadi data ke 1 dikali dengan jumlah seluruh datanya yaitu 149. Jadi kita masukkan rumus data ke 1 dikali 149 ditambah 1/4. Yang dimana kita mendapatkan hasilnya yaitu di satunya 6,255. Kemudian kita lanjut untuk kuartil kedua, atau bisa kita bilang dengan kuartil tengah, atau kita bisa bilang dengan median. Nah, untuk kuartil kedua ini kita masukkan rumus yaitu data kedua dikali jumlah datanya yaitu 149 ditambah 1 kemudian dibagi 4, eh, dan di mana kita mendapatkan hasil Q2-nya itu adalah 8,68. Kemudian kita lanjut mencari kuartil 3 atau kuartil atas. Kita masukkan lagi ke dalam rumusnya yang dimana akan menjadi data ketiga dikali dengan jumlah data tadi yaitu 149 ditambah 1 dibagi 4. Dan kita mendapatkan hasil kuartil 3-nya itu 11,82. Nah, itu adalah cara mencari manual, mencari kuartil secara manual. Nah, untuk mencari kuartil menggunakan Excel itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan kuartil.ixc, kemudian kita masukkan kolom atau barisnya, kemudian kita lanjut dengan titik koma 1 itu untuk mencari kuartil 1. Untuk mencari kuartil 2 itu cara Excelnya yaitu kuartil.exc, dimasukkan lagi kolom yang ada datanya, kemudian titik koma yang kita masukkan angka 2 yaitu adalah mencari kuartil 2. Kemudian untuk kuartil 3 itu kita masukkan lagi rumus Excelnya itu sama dengan kuartil.ixc, kita masukkan kolomnya lagi, kemudian kita titik koma, kita masukkan kuartilnya yaitu kuartil ketiga. Nah, setelah kita mendapatkan kuartil 1, 2, dan 3, kita lanjutkan dengan mencari pagar dalam.
Nah, seperti yang kita tahu tadi, rumus pagar dalam itu ada 4, yaitu pagar dalam bawah atas, kemudian pagar luar bawah dan atas. Kemudian kita di sini kita akan mencari pagar dalam bawahnya terlebih dahulu. Kita masukkan rumus K1 dikurang 1,5 dikali K3 dikurang K1. Kita masukkan nilai kuartil satunya 6,255, kita kurang dengan 1,5, kemudian kita kali dengan K3-nya yaitu 11,82, kita kurangi dengan K1 yaitu 6,255. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil pagar dalam bawahnya itu sama dengan min 2,09. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari pagar dalam atas. Kita masukkan rumus tadi, K3 ditambah 1,5 dikali K3 dikurang K1. Kita masukkan nilai K3-nya, yang dimana K3-nya itu adalah 11,82, kemudian kita tambah oleh 1,5, kemudian kita kali oleh K3 dikurang K1 yaitu 11,82, kita kurangi dengan 6,255. Jadi di sini kita mendapatkan nilai pagar dalam atasnya itu 20,17. Kemudian kita lanjut dengan mencari pagar luar. Kita mulai dengan mencari pagar luar bawah terlebih dahulu. Untuk pagar luar bawah, rumusnya itu K1 dikurang 3 dikali K3 dikurang K1. Kita masukkan lagi nilai K1-nya, yaitu 6,255. Kita kurangi dengan 3. Kemudian kita kalikan dengan K3 kurang K1, yaitu kita kalikan dengan 11,82 dikurang 6,255. Setelah itu kita mendapatkan hasil pagar luar bawahnya, yaitu min 10,44. Lanjut kita mencari pagar luar atas. Kita masukkan rumus lagi ke K3 ditambah 3 dikalikan K3 dikurang K1. Kita masukkan lagi nilai kuartilnya. Mulai dari K3 yaitu 11,82, kita tambahkan dengan 3. Kemudian kita kalikan dengan K3 dikurang K1, yaitu kita kalikan dengan 11,82 dikurang dengan 6,255. Di sini kita mendapatkan pagar luar atasnya itu sama dengan 28,52. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari semua tadi, kita masukkan ke dalam tabel ukuran statistik. Setelah ini, karena komponen untuk membuat box plot itu telah terpenuhi, maka data rate dari Factbook ini dapat kita visualisasikan sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil dari pencarian kita tadi dalam bentuk box plotnya. Di sini ada nilai minimumnya itu 2,42, kemudian nilai maksimumnya adalah 29,36, dan di sini adalah nilai-nilai pencilannya. Kemudian kita di sini mendapatkan K1-nya itu 6,255, kemudian median atau K2-nya itu 8,68, kemudian K3-nya itu 11,82. Nah, karena nilai medianya itu eh, lebih dekat kepada kuartil 1, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa bentuk sebaran datanya ini adalah positif karena nilai dari median itu lebih dekat kepada nilai kuartil yang pertama. Nah, mungkin itu saja penjelasan dan juga cara membuat grafik box plot dari saya. Dari pemaparan teman-teman saya tadi sudah dijelaskan bahwasannya terdapat cara untuk membuat grafik histogram dan box plot. Kesimpulan dari laporan ini ada dua. Yang pertama, angka kematian atau death rate dapat direpresentasikan melalui metode statistik deskriptif histogram dan box plot. Hasil analisis grafik histogram maupun box plot menunjukkan distribusi dan variasi angka kematian di seluruh dunia. Yang kedua, berdasarkan hasil visualisasi data death rate dengan histogram dapat ditujukan bahwasanya frekuensi kematian tiap negara, lalu kemudian hasil visualisasi data dengan death rate dan box plot ditujukan bahwa data persebaran bernilai positif. Sekian pemaparan dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.